Nabi alaihi salatu wassalam pertama kali beliau datang ke kota Madinah, beliau butuh tempat untuk menghimpun kaum muslimin, untuk menyusun tarbiyah pendidikan kaum muslimin di kota Madinah. Aktivitas pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu beliau membangun Masjid Quba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang pertama kali dibangun di atas dasar ketakwaan, sangat pantas dan sangat layak engkau sholat di sana. Di sana terdapat rijal, orang-orang yang yuhibbuna ayatatahharu, mereka menyukai bersuci, membersihkan amalan-amalan mereka dari noda kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan aktivitas berikutnya dengan membangun masjid yang merupakan madrasah pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW, membentuk para mujahidin, membentuk para hufadzul Quran, membentuk khulafaur rasyidin, adalah Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW mengatakan ke Bani Najjar, ya Bani Najjar, saminuni ala ha'itikum, tolong juallah tanah yang kalian miliki ini tadi. Tanah Masjid Nabawi tersebut dulu adalah milik Bani Najjar. Padanya terdapat bekas-bekas bangunan, padanya terdapat kuburan musyrikin. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fanubishat. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menggali kuburan tersebut, kemudian geratakan dibangun oleh Rasulullah SAW menjadi masjid. Bani Najjar mengatakan, ya Rasulullah, la nabtaghi bihi samanan, innama nabtaghi bihi wajh Allah. Kami tidak menginginkan dari tanah yang kami miliki ini tadi sebuah harga, namun yang kami inginkan adalah wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga para jamaah terbangunlah masjid merupakan pusat para sahabat di kala itu, yaitu Masjid Nabawi yang dikenal dengan Masjid Nabi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi kedudukan masjid di dalam Islam merupakan peran pertama di dalam tarbiyah kaum muslimin, di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Pada masjidlah terlahirkan khulafaur rasyidin, terlahirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah dan sekian para ulama yang lainnya. Dari Masjid Nabawi terlahirkan khalifah, terlahirkan para duat, terlahirkan sekian banyak orang-orang tokoh umat kaum muslimin. Ini menunjukkan kedudukan masjid dalam Islam bukan yang sedikit. Pada masa itu Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, mereka membangun tarbiyah abnaul muslimin dan kaum muslimin di masjid. Sangat wajar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya masjid tersebut adalah masjid tempat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkar fiha ismu. Pada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut, disitulah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dibangun, ditinggikan, dan juga disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal, dan juga ditegakkan ibadah pada waktu tersebut, pada tempat tersebut, di pagi hari dan di sore hari. Siapa yang menegakkannya? Siapa yang menjalankannya? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah